Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah zaman. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah terobosan fundamental. Bagaimana otot-otot purba menemukan jalur langsung menuju kekuatan untuk menguasai udara. Anda berdiri di sebuah rawa purba yang padat, sekitar 320 juta tahun yang lalu, di tengah periode karbon. Udara terasa lembab, tebal, dan kaya akan oksigen murni, seolah setiap napas memberikan energi tambahan. Di sekeliling Anda, hutan-hutan paku raksasa menjulang, menciptakan lanskap yang megah namun juga penuh tantangan. Di bawah kanopi yang gelap, Anda merasakan tekanan hidup yang tiada henti. Predator darat semakin besar dan efisien, sementara sumber makanan di permukaan tanah semakin terbatas. Dorongan untuk terbang, untuk melarikan diri, untuk menyebar ke wilayah baru, kini menjadi keharusan. Anda mengamati nenek moyang serangga, arthropoda kecil tanpa sayap, yang berjuang di antara serasah daun. Mereka dulunya hanya bisa merangkak atau melompat. Anda ingat bagaimana tonjolan-tonjolan primitif mulai muncul di sisi tubuh mereka, proto sayap yang canggung, mungkin dari insang yang dimodifikasi atau segmen kaki. Jutaan tahun percobaan yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Namun, banyak dari penerbangan awal ini yang masih tidak presisi. Perhatikanlah dengan seksama. Anda melihat beberapa makhluk dengan proto sayap yang masih bergantung pada gerakan tubuh yang tidak langsung untuk mengepak. Otot-otot yang menggerakkan sayap ini masih merupakan perpanjangan dari otot-otot lain di dada, yang tugas utamanya bukan untuk terbang. Ini seperti menarik tali dari kejauhan, gerakan sayapnya tidak sinkron, lemah, dan tidak terkontrol. Anda menyaksikan cabang-cabang evolusi yang gagal di sini. Mereka melompat, mengepak dengan putus asa, namun sayapnya hanya bergetar tak berdaya. Mereka tidak bisa menghasilkan lift yang stabil, tidak bisa menghindari predator dengan cepat, dan akhirnya jatuh menjadi mangsa. Ini adalah bukti bahwa sekadar memiliki sayap, bahkan dengan otot pendorong, tidaklah cukup, kontrol yang presisi adalah kunci. Namun, di tengah perjuangan itu, Anda merasakan sebuah perubahan revolusioner. Melalui serangkaian mutasi genetik yang berhasil, sistem otot tubuh mengalami reorganisasi yang mendalam. Otot-otot terbang tidak lagi hanya menjadi perpanjangan dari otot lain. Sebaliknya, mereka mulai terhubung secara langsung ke pangkal proto sayap. Ini adalah jalur langsung menuju kekuatan, sebuah sistem yang jauh lebih efisien dan responsif. Anda melihat bagaimana sistem otot baru ini, yang akan kita sebut sebagai otot terbang direct, bekerja. Setiap kontraksi otot kini secara langsung dan efisien menghasilkan gerakan pada sayap. Anda menyaksikan seekor serangga primitif, yang kini tidak hanya melompat dan mengepak secara acak, tetapi dengan gerakan yang lebih terkoordinasi dan presisi. Bahkan dalam bentuk primitifnya, kepakan itu jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih terkontrol. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan kepakan primitif yang presisi, melayang lebih lama, mengubah arah dengan lebih baik, dan melesat lebih jauh, memberikan keuntungan bertahan hidup yang besar. Dengan atmosfer yang kaya oksigen sebagai bahan bakar utama, makhluk-makhluk ini kini bisa menghasilkan energi yang melimpah ruah. Ini memicu gigantisme serangga, dan sayap-sayap yang baru lahir ini, dengan sistem otot direct yang efisien, dapat tumbuh menjadi dimensi yang menakjubkan. Anda menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan, capung purba raksasa, Meganeura, melayang anggun di atas Anda. Dengan rentang sayap hingga 75 cm, ia adalah penguasa langit, berkat kontrol ototnya yang sempurna. Setiap kepakan sayapnya yang independen, setiap manuver akrobatiknya yang cepat dan presisi, adalah kesaksian dari desain yang hampir sempurna sejak awal kemunculannya. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah zaman. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah inovasi jenius yang berbeda. Bagaimana kekuatan penerbangan ditemukan melalui jalur yang tidak langsung, sebuah rahasia efisiensi yang tersembunyi. Anda kembali berdiri di tengah hutan karboniferus yang padat, sekitar 310 juta tahun yang lalu. Udara terasa tebal,
lembab, dan sangat kaya akan oksigen murni, sebuah atmosfer yang seolah mengundang kehidupan untuk tumbuh lebih besar dan lebih berani. Di sekeliling Anda, hutan paku dan sigillaria menjulang tinggi, menciptakan labirin vertikal yang megah. Anda telah melihat serangga pertama menguasai langit, termasuk capung purba raksasa seperti Meganeura, yang menggerakkan sayapnya dengan otot-otot yang menempel langsung ke pangkal sayap, memungkinkan kontrol presisi. Namun, evolusi tidak pernah puas. Langit semakin ramai. Predator dan mangsa terlibat dalam perlombaan senjata kecepatan yang tak berujung. Untuk bertahan hidup, untuk berburu dengan lebih efisien, dan untuk menghindari dimangsa dengan lebih baik, diperlukan kecepatan kepakan sayap yang lebih tinggi lagi, sebuah efisiensi yang melampaui kemampuan sistem otot langsung. Perhatikanlah dengan seksama. Anda melihat beberapa makhluk dengan proto sayap yang mencoba meniru kecepatan capung, tetapi sayap mereka terlalu berat. Ototnya tidak mampu mengepak dengan frekuensi yang dibutuhkan. Mereka berjuang, kehabisan energi, dan akhirnya kalah dalam perlombaan. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang gagal, bukti bahwa ada batasan pada apa yang bisa dicapai oleh otot terbang langsung untuk kecepatan ekstrim. Lalu, di tengah tekanan ini, Anda menyaksikan kecerdikan tidak langsung yang revolusioner. Sebagian besar serangga, ketimbang menempelkan otot langsung ke sayap, menemukan cara yang berbeda. Otot-otot penerbangan mereka tidak lagi menempel ke pangkal sayap, melainkan ke dinding dada, toraks, itu sendiri. Anda merasakan bagaimana otot-otot ini berkontraksi, tidak menggerakkan sayap secara langsung, melainkan mengubah bentuk seluruh dada. Perubahan bentuk inilah yang kemudian mendorong sayap ke atas dan ke bawah. Ini adalah sebuah efisiensi pegas, sebuah keajaiban biomotor. Otot-otot yang berkontraksi menarik dada ke satu arah, menyebabkan sayap bergerak. Kemudian, karena elastisitas alami dari eksoskeleton dada, sayap memantul kembali ke posisi semula tanpa memerlukan kontraksi otot lain. Artinya, satu kali kontraksi otot dapat memicu beberapa kali kepakan sayap. Anda melihat frekuensi kepakan yang melonjak, sebuah dengungan yang baru dan lebih cepat memenuhi udara. Ini memungkinkan kecepatan dan responsivitas yang luar biasa, membuka dimensi baru dalam penerbangan serangga. Dengan atmosfer yang kaya oksigen sebagai bahan bakar utama, serangga-serangga ini bisa menghasilkan energi melimpah untuk memompa otot-otot yang sangat cepat ini. Ini mendukung gigantisme serangga yang berlanjut, dan penerbangan berkecepatan tinggi ini semakin meningkatkan interaksi koevolusi dengan tumbuhan, memungkinkan penyerbukan yang lebih efisien dan penyebaran benih yang lebih luas. Kini, kembali ke masa kini. Anda melihat lebah berdengung dengan kecepatan luar biasa, lalat berdengung tak terlihat. Mereka adalah ahli dari kecerdikan tidak langsung, ini, dengan frekuensi kepakan sayap yang jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh otot langsung. Namun, kemudian mata Anda beralih ke seekor capung modern. Capung, sang penerbang kuno, tetap setia pada desain otot terbang langsung yang nenek moyangnya miliki di Carboniferous. Meskipun mereka tidak bisa mengepak sayap secepat lebah, sistem langsung ini memberikan mereka sesuatu yang tak tertandingi, kontrol individu atas setiap sayap. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah zaman. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah pertukaran yang menguntungkan, sebuah hubungan yang membentuk sebagian besar kehidupan di bumi, pertukaran manis, kelahiran mutualisme. Anda berdiri di sebuah hutan purba yang subur, sekitar 300 juta tahun yang lalu, di tengah periode karbon yang lembab. Udara terasa tebal dengan keharuman aneh, campuran gambut basah dan aroma spora yang dilepaskan oleh tumbuhan raksasa di sekitar Anda. Bukan lagi sekadar bau tanah atau lumut, ada nuansa baru, janji akan kehidupan yang lebih kompleks. Di sekeliling Anda, pohon-pohon paku dan ginkgo primitif menjulang tinggi, membentuk kanopi yang tak terputus. Anda ingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang untuk bertahan hidup di tanah. Tekanan predator darat, kelangkaan makanan, dan kebutuhan untuk menyebar telah mendorong mereka untuk mengembangkan proto sayap dan akhirnya kemampuan terbang. Langit telah dibuka, dan kini dipenuhi oleh serangga-serangga terbang pertama,
dari yang canggung hingga yang secepat capung purba Meganeura. Namun, evolusi tidak berhenti di sana. Lingkungan baru ini, yang didominasi oleh kerajaan hijau, yang melimpah, menawarkan peluang baru. Perhatikanlah tumbuhan-tumbuhan itu. Mereka kini bukan hanya tempat berlindung. Mereka adalah sumber daya yang tak ternilai. Anda melihat serangga-serangga terbang kecil, bukan capung, yang hinggap di kerucut tumbuhan primitif. Mereka mencari getah, atau mungkin sekadar tempat istirahat. Namun, secara tidak sengaja, tubuh mereka yang berbulu atau bertekstur kasar menjemput serbuk sari, bubuk halus yang mengandung materi genetik tumbuhan. Ketika serangga itu terbang ke tumbuhan lain, ia menjatuhkan serbuk sari itu, secara tidak sadar membantu tumbuhan bereproduksi. Ini adalah awal dari pertukaran manis, sebuah interaksi yang mengubah planet ini. Anda menyaksikan banyak percobaan yang gagal. Tumbuhan yang tidak menghasilkan cukup serbuk sari, atau yang serbuk sarinya tidak menempel pada serangga, akan gagal menyebar. Serangga yang tidak menemukan nutrisi di tumbuhan itu tidak akan kembali. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang mati, di mana potensi simbiosis tidak pernah terwujud. Namun, di tengah semua ini, Anda melihat bagaimana alam menyempurnakan hubungan ini. Tumbuhan mulai menghasilkan hadiah yang lebih menarik, nektar, cairan manis kaya energi, atau serbuk sari yang lebih melimpah dan bergizi. Serangga-serangga terbang, yang kini memiliki sayap yang lebih efisien dan sistem otot yang canggih, didorong oleh atmosfer kaya oksigen, secara aktif mulai mencari sumber makanan baru ini. Anda melihat mutasi genetik yang berhasil, tumbuhan dengan nektar lebih manis menarik lebih banyak serangga, menyebarkan gen mereka lebih luas. Serangga dengan mulut yang lebih baik untuk mengakses nektar, atau kaki yang lebih efisien untuk mengumpulkan serbuk sari, akan bertahan hidup dan bereproduksi lebih baik. Ini adalah kelahiran mutualisme, sebuah tarian kuno di mana serangga menyediakan layanan penyerbukan yang vital, sementara tumbuhan menyediakan makanan yang kaya energi. Anda menyaksikan bagaimana gigantisme serangga, era karbon tidak hanya berlaku untuk predator seperti capung, tetapi juga bagi beberapa pemakan tumbuhan yang kini bisa terbang jauh untuk mencari nektar dan serbuk sari. Langit menjadi jalan raya bagi kehidupan, menghubungkan ekosistem tumbuhan yang luas. Kembali ke masa kini, di sebuah padang bunga yang ramai, Anda melihat lebah dan kupu-kupu menari di atas bunga, sibuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Ini adalah warisan langsung dari pertukaran manis purba itu, sebuah hubungan yang begitu sukses sehingga membentuk keanekaragaman hayati yang kita kenal sekarang. Namun, di atas mereka, Anda melihat sebuah bayangan melesat, capung modern. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah zaman. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita terjun ke dalam sebuah permainan kuno di mana penyamaran dan deteksi bertarung untuk supremasi, permainan mimikri, tersembunyi di antara kelopak dan dedaunan. Anda berdiri di sebuah hutan rawa yang rimbun, sekitar 300 juta tahun yang lalu, di puncak periode karbon. Udara terasa tebal dan hangat, dipenuhi dengan aroma tumbuhan yang melimpah ruah. Di sekeliling Anda, pohon-pohon paku raksasa, licopot, dan ginkgo primitif membentuk dinding hijau yang padat, menciptakan dunia yang penuh detail dan bayangan. Ini adalah sebuah kerajaan hijau, yang rumit, tempat setiap helai daun dan batang menjadi potensi tempat persembunyian. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di lantai hutan. Mereka harus menghindari predator dan mencari makanan di tengah kelangkaan. Kemudian datanglah keajaiban penerbangan, yang memungkinkan mereka lepas landas, menaklukkan langit. Namun, di dunia yang hijau dan padat ini, penerbangan tidak selalu menjadi solusi akhir. Begitu mereka bisa terbang dan mencari makan di antara dedaunan, masalah baru muncul, bagaimana bersembunyi di tengah kompleksitas visual ini, atau bagaimana menemukan mangsa yang juga bersembunyi. Perhatikanlah dengan seksama, Anda melihat serangga-serangga terbang kecil yang hinggap di batang pohon. Beberapa dari mereka, melalui mutasi genetik yang beruntung, mulai mengembangkan bentuk dan warna tubuh yang meniru lingkungan mereka dengan sempurna. Ada yang terlihat seperti ranting mati yang rapuh,
yang lain seperti daun hijau yang segar, bahkan ada yang meniru bagian dari bunga primitif. Ini adalah awal dari permainan mimikri, sebuah strategi bertahan hidup yang brilian. Anda menyaksikan banyak percobaan yang gagal. Serangga yang kamuflasenya tidak meyakinkan, atau yang gerakannya terlalu mencolok, akan dengan mudah terlihat dan dimangsa. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang terputus. Bukti bahwa penyamaran yang buruk sama saja dengan tidak ada penyamaran sama sekali di dunia yang kejam ini. Namun, yang berhasil, melalui mutasi genetik yang memungkinkan perubahan bentuk tubuh, tekstur, dan warna yang semakin detail, menjadi hampir tak terlihat. Mereka bisa berdiam diri di antara kelopak dan dedaunan, bersembunyi dari pandangan predator. Strategi ini terikat erat dengan koevolusi. Dengan tumbuhan, semakin kompleks bentuk dan warna tumbuhan, semakin banyak kanvas yang tersedia bagi serangga untuk menyempurnakan penyamaran mereka. Di langit yang sama, Anda melihat bayangan gelap melintas capung purba raksasa, Meganeura, penguasa udara. Bagi predator seperti ini, permainan mimikri ini adalah tantangan besar. Bagaimana Meganeura bisa berburu ketika mangsanya menjadi begitu ahli dalam menghilang? Tekanan evolusi kini beralih ke predator, mereka harus mengembangkan cara untuk melihat melalui penyamaran ini. Anda menyaksikan bagaimana Meganeura merespons. Matanya yang majemuk, yang sudah sangat besar, berevolusi menjadi lebih kompleks lagi. Mereka memiliki ribuan lensa kecil yang memberikan pandangan 360 derajat yang luar biasa. Namun, yang terpenting, otak mereka mengembangkan kemampuan untuk memproses gerakan dan perubahan kontras sekecil apapun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka tidak hanya melihat warna atau bentuk, mereka melihat ketidaksinkronan, getaran mikro, atau pola yang tidak pas. Mereka menjadi ahli dalam mendeteksi yang tersembunyi di balik penyamaran. Dengan atmosfer yang kaya oksigen sebagai bahan bakar, Meganeura tidak hanya bisa tumbuh besar, tetapi juga mempertahankan metabolisme yang memungkinkan respons visual dan motorik yang sangat cepat, memungkinkannya melesat ke arah mangsa yang baru saja terdeteksi. Kembali ke masa kini. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita melangkah ke sebuah era di mana kehidupan itu sendiri nyaris padam, sebuah peristiwa yang menguji batas-batas adaptasi, kataklisme Permian, ketika kehidupan bergantung pada seutas benang. Anda merasakan udara yang tiba-tiba memberat, dipenuhi bau belerang yang menyengat dan abu vulkanik yang mengendap di mana-mana. Kita tidak lagi di hutan karbon yang subur. Kita berada di periode Permian akhir, sekitar 252 juta tahun yang lalu. Matahari tampak redup di balik kabut tebal, dan di sekeliling Anda, tumbuhan layu dan mengering. Ini adalah masa kehancuran global, sebuah kataklisme Permian yang luar biasa, peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, ketika kehidupan itu sendiri bergantung pada seutas benang. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah. Anda telah menyaksikan tekanan predator dan kelangkaan makanan yang mendorong mereka untuk mengembangkan protosayap dan akhirnya penerbangan yang efisien. Di era karbon, atmosfer yang kaya oksigen telah memicu gigantisme serangga, dengan Meganeura, capung purba raksasa, berkuasa di langit, pemburu udara yang tak tertandingi. Dunia adalah pesta hijau yang melimpah, penuh dengan mutualisme antara serangga dan tumbuhan. Namun, kini, semuanya berubah. Anda menyaksikan bumi terguncang oleh letusan vulkanik besar-besaran di Siberia. Gas beracun membanjiri atmosfer, memicu pemanasan global ekstrim dan pengasaman lautan. Tingkat oksigen, yang dulunya melimpah ruah, kini menipis dengan cepat. Bagi makhluk-makhluk yang tubuhnya tumbuh raksasa berkat oksigen tinggi, ini adalah bencana. Perhatikanlah langit yang dulunya ramai. Anda melihat bagaimana banyak serangga terbang yang dulunya besar, tidak bisa lagi bernapas dengan efisien di udara yang menipis ini. Otot-otot terbang mereka, yang dirancang untuk lingkungan kaya oksigen, kini berjuang keras. Anda menyaksikan mereka terbang dengan lambat, sempoyongan, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Banyak di antara mereka adalah cabang-cabang evolusi yang terputus,
lenyap selamanya, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan atmosfer yang drastis. Meganeura sendiri, sang raksasa, tidak bisa bertahan. Ukuran tubuhnya yang besar, yang dulunya adalah keunggulannya, kini menjadi beban mematikan. Namun, di tengah kehancuran ini, Anda melihat sebuah fenomena luar biasa, ketahanan. Di antara kepunahan massal, Anda melihat nenek moyang capung modern. Mereka juga berjuang, tetapi desain penerbangan mereka memiliki keunggulan tersembunyi. Otot-otot terbang direct mereka, yang terhubung langsung ke sayap, memungkinkan kontrol yang sangat presisi dan efisien, bahkan dengan pasokan oksigen yang menurun. Sayap mereka, meskipun sekarang lebih kecil dari Meganeura, tetap sangat aerodinamis. Anda menyaksikan bagaimana mereka, dengan ketangkasan yang luar biasa, mampu mencari kantong-kantong udara yang masih relatif layak, menemukan tumbuhan yang masih bertahan di cekungan lembab, dan berburu serangga lain yang juga berjuang. Mereka tidak hanya terbang, mereka bertahan hidup di udara yang berbahaya ini. Adaptasi kuno mereka, efisiensi terbang, sistem otot yang responsif, dan mata majemuk yang kompleks, yang dulunya membantu mereka mendominasi, kini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kehancuran. Mereka tidak punah, melainkan menyusut dalam ukuran, menunggu dunia pulih. Hubungan koevolusi yang kompleks dengan tumbuhan juga hancur. Banyak spesies tumbuhan musnah, memaksa serangga yang bertahan hidup untuk mencari sumber makanan baru, atau beradaptasi dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Ini adalah sebuah riset global, di mana hanya yang paling serbaguna dan tangguh yang bisa melewati masa kelam ini. Kembali ke masa kini. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita melangkah ke sebuah era di mana kehidupan muncul kembali dari ambang kepunahan, sebuah kisah tentang ketahanan yang luar biasa. Para penyintas Inferno, beradaptasi dengan bumi yang terluka dan terlahir kembali. Anda merasakan hawa panas dan kering yang menyengat, disertai aroma sisa-sisa kehancuran dan belerang. Kita berada di periode Trias awal, sekitar 250 juta tahun yang lalu, di pagi hari setelah kepunahan massal Permian yang dahsyat. Bumi adalah kanvas yang terluka, dunia yang baru, terlahir kembali, dari neraka. Di langit, atmosfer menipis, dipenuhi abu vulkanik, dan di darat, sebagian besar kehidupan musnah, meninggalkan lanskap yang tandus dan sepi. Ini adalah masa Inferno, itu sendiri, sebuah ujian pamungkas bagi setiap bentuk kehidupan. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, mendorong lahirnya penerbangan. Dan di karbon, di bawah napas kaya oksigen, raksasa seperti Meganeura menguasai langit. Namun, kataklisme Permian telah menghapus banyak dari kemegahan itu. Ukuran raksasa, yang dulu merupakan keunggulan, kini menjadi beban mematikan di udara yang menipis. Banyak yang lenyap, menjadi korban Inferno, tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ekstrim. Namun, di tengah kehancuran itu, Anda melihat sebuah keajaiban, serangga-serangga yang entah bagaimana berhasil melewati neraka itu. Mereka adalah para penyintas Inferno, yang kini beradaptasi dengan dunia yang terluka ini. Lingkungan baru ini menuntut efisiensi ekstrim. Oksigen yang menipis berarti tubuh yang lebih besar adalah beban, bukan keuntungan. Anda menyaksikan nenek moyang capung modern. Sayap mereka, yang dulunya mungkin mendukung Meganeura yang raksasa, kini telah berevolusi menjadi lebih ringkas, namun tetap mempertahankan desain tak tergoyahkan. Mereka, sepasang sayap depan dan sepasang sayap belakang yang bisa bergerak independen. Sistem otot direct mereka, yang terhubung langsung ke sayap, terbukti menjadi kunci. Otot-otot ini memungkinkan kontrol presisi dan efisiensi energi yang vital, bahkan di udara yang menipis. Anda menyaksikan mereka, meskipun lebih kecil, bergerak dengan ketangkasan luar biasa, terbang mencari kantong-kantong udara yang masih relatif layak, dan menemukan tumbuhan perintis yang mulai tumbuh kembali. Mereka tidak hanya terbang, mereka bertahan hidup di udara yang berbahaya ini. Setiap kepakan adalah sebuah deklarasi ketahanan. Adaptasi kuno mereka, efisiensi terbang, sistem otot yang responsif, dan mata majemuk yang kompleks,
yang dulunya membantu mereka mendominasi, kini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kehancuran. Mereka menyusut dalam ukuran, menunggu dunia pulih. Hubungan koevolusi yang kompleks dengan tumbuhan juga harus dibangun kembali dari awal. Banyak spesies tumbuhan musnah, memaksa serangga yang bertahan hidup untuk mencari sumber makanan baru, atau beradaptasi dengan jenis tumbuhan perintis yang berbeda. Ini adalah sebuah riset global, di mana hanya yang paling serbaguna dan tangguh yang bisa melewati masa kelam ini, membantu bumi yang terlahir kembali untuk hijau kembali. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melesat di atas kolam, dengan kelincahan yang memukau dan presisi yang tak tertandingi, Anda tidak hanya melihat predator udara. Anda melihat penyintas inferno yang abadi. Efisiensi penerbangannya yang luar biasa, mata majemuknya yang kompleks, dan naluri predatornya yang mematikan, adalah warisan dari mereka yang berhasil melewati kepunahan massal Permian. Ukurannya yang lebih kecil, kontrol sayapnya yang presisi, adalah pelajaran yang dipetik dari era kehancuran. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita melangkah ke sebuah era yang didominasi oleh raksasa, dan bagaimana di bawah bayangan mereka, serangga-serangga modern mulai mengambil bentuknya yang kita kenal hari ini, zaman reptil dan bangkitnya serangga modern. Anda merasakan hawa panas yang menyengat, namun kini bukan lagi bau belerang, melainkan aroma hutan pinus purba dan tumbuhan runjung yang mendominasi lanskap. Kita berada di periode Trias, sekitar 230 juta tahun yang lalu. Bumi telah pulih dari kataklisme Permian, dan kini, di bawah langit yang membentang luas, Anda merasakan kehadiran penguasa baru, reptil-reptil raksasa. Mereka merayap di tanah, berenang di air, dan, yang terpenting, mulai menaklukkan langit. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, mendorong lahirnya penerbangan. Anda telah menyaksikan bagaimana proto-sayap muncul dari insang atau segmen kaki, dan bagaimana mutasi genetik yang berhasil menciptakan kepakan yang efisien. Di karbon, atmosfer kaya oksigen memungkinkan gigantisme serangga, dengan meganeura yang perkasa berkuasa di udara. Namun, kepunahan Permian telah menyaring dunia, membuat mereka yang terlalu besar lenyap. Yang bertahan adalah yang efisien dan adaptif. Kini, di zaman reptil ini, serangga menghadapi tantangan baru yang tak terduga, persaingan dari penerbang vertebrata. Anda menyaksikan Pterosaurus pertama melayang di atas, sayap kulit mereka yang besar menangkap angin. Mereka adalah ancaman baru bagi serangga, mengubah dinamika langit. Bukan lagi hanya menghindari predator di tanah atau berburu serangga lain, kini ada predator udara yang jauh lebih besar dan cepat. Ini adalah eskalasi evolusioner, yang memaksa serangga untuk menyempurnakan kemampuan terbang mereka ke tingkat yang belum pernah ada. Perhatikanlah dengan seksama, di antara serangga-serangga terbang yang kini berukuran lebih kecil, Anda melihat nenek moyang capung modern. Sayap mereka, meskipun tidak sebesar meganeura, telah mengalami penyempurnaan yang luar biasa. Desain tak tergoyahkan, mereka, dua pasang sayap independen yang diatur oleh otot terbang direk yang presisi, kini memungkinkan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar. Mereka tidak hanya terbang, mereka melakukan akrobatik udara, melayang di tempat, melesat mundur, dan berbelok tajam dengan kecepatan yang sulit ditandingi, bahkan oleh Pterosaurus awal. Anda menyaksikan bagaimana sistem visual kompleks, mereka juga berevolusi untuk menghadapi dunia yang lebih cepat dan lebih kompetitif ini. Matanya yang majemuk, yang sudah memberikan pandangan 360 derajat, kini menjadi lebih canggih, mampu memproses informasi visual dengan kecepatan luar biasa, mendeteksi gerakan predator vertebrata yang tiba-tiba, atau mangsa serangga yang paling tersembunyi. Naluri predator, mereka semakin tajam, dan efisiensi penerbangan mereka mencapai tingkat optimal. Di langit yang sama, Anda melihat bagaimana koevolusi dengan tumbuhan juga terus berkembang. Meskipun capung adalah predator,
kemunculan dan diversifikasi serangga penyerbuk lainnya yang didorong oleh evolusi tumbuhan berbunga di kemudian hari akan menciptakan sumber makanan yang lebih kaya bagi capung, membentuk ekosistem udara yang kompleks. Bahkan di awal Trias, mereka masih bergantung pada tumbuhan purba dan serangga lain yang berinteraksi dengannya. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melesat di atas sungai, dengan kelincahan yang memukau dan presisi yang tak tertandingi, Anda sedang menyaksikan warisan abadi dari zaman reptil. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah ledakan kehidupan yang luar biasa, sebuah era di mana langit dipeluk oleh keanekaragaman, dan setiap sudutnya diisi pelukan diversifikasi, mengisi setiap sudut langit. Anda merasakan kehangatan lembut dari matahari di kulit Anda, dan udara terasa lebih ringan, lebih akrab. Kita berada di periode Jura, sekitar 150 juta tahun yang lalu. Bumi telah sepenuhnya pulih dari kataklisme Permian, dan kini mekar dengan kehidupan baru. Di sekeliling Anda, hutan-hutan konifer raksasa berdiri tegak, dan di antara mereka, Anda merasakan sebuah revolusi yang terjadi di setiap tingkatan kehidupan. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, mendorong lahirnya penerbangan. Anda telah menyaksikan bagaimana proto sayap muncul, mutasi genetik yang berhasil menciptakan kepakan yang efisien, dan bagaimana atmosfer kaya oksigen di karbon memicu gigantisme serangga. Lalu datanglah kataklisme Permian yang mengerikan, yang menyaring makhluk hidup, menyisakan yang paling tangguh dan adaptif. Kini, di era baru yang lebih damai ini, langit yang dulunya didominasi oleh segelintir raksasa seperti Meganeura, kini menjadi sebuah pasar raya yang ramai. Anda menyaksikan bagaimana kehidupan, yang didorong oleh evolusi, telah menemukan ribuan cara baru untuk menaklukkan udara. Bukan lagi hanya capung dan capung jarum, tetapi kini, Anda melihat kumbang primitif melesat, serangga bersayap jaring mengepak dengan anggun, dan lalat purba berdengung. Ini adalah pelukan diversifikasi, langit tidak hanya diisi, tetapi dibanjiri dengan berbagai bentuk, ukuran, dan strategi terbang. Perhatikanlah dengan seksama, setiap spesies baru mengisi relung ekologis yang unik. Beberapa serangga berevolusi untuk menjadi pemakan tumbuhan yang melesat cepat, melarikan diri dari predator. Yang lain mengembangkan sayap yang memungkinkan mereka melayang di antara pepohonan untuk mencari serangga yang lebih kecil. Ada yang menjadi penyerbuk awal, secara tidak sengaja membantu tumbuhan berbunga primitif menyebarkan gen mereka, sebuah bentuk koevolusi yang semakin intens. Persaingan di udara kini bukan lagi hanya antara predator dan mangsa, tetapi juga antar spesies serangga yang bersaing untuk sumber daya. Anda menyaksikan banyak cabang-cabang evolusi yang gagal. Di sini, spesies-spesies yang tidak mampu menemukan ceruk mereka, atau yang adaptasinya tidak cukup cepat untuk bersaing dengan ledakan kehidupan baru ini. Mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan yang semakin meningkat, atau yang tidak bisa menyembunyikan diri dengan baik, akan lenyap di tengah keramaian ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk langit yang ramai ini, Anda melihat ketahanan yang luar biasa dari nenek moyang capung modern. Mereka mungkin tidak lagi menjadi serangga terbesar di langit, karena tingkat oksigen telah kembali ke normal, membatasi ukuran maksimal serangga. Namun, desain kuno, mereka tetap menjadi salah satu yang paling efisien. Otot terbang direct mereka, yang memberikan kontrol independen pada setiap sayap, adalah kunci. Anda menyaksikan mereka melayang di tengah keramaian, sebuah patung hidup dari presisi aerodinamis. Capung dan capung jarum tidak perlu mengubah banyak. Mereka adalah predator puncak yang disempurnakan. Efisiensi terbangnya yang luar biasa, matanya yang majemuk yang mampu memproses gerakan tercepat di antara ribuan titik cahaya yang bergerak, dan naluri predatornya yang mematikan, kini memungkinkan mereka untuk berkuasa di langit yang lebih kompleks ini. Mereka berburu serangga lain yang lebih baru dan kurang efisien, menjadi penyeimbang vital dalam jaring makanan udara. Kembali ke masa kini. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe.
Sekarang, mari kita saksikan puncak keajaiban aerodinamika serangga, sebuah tarian di udara yang menakjubkan, presisi dalam gerak, seni melayang dan pengejaran berkecepatan tinggi. Anda merasakan udara yang berdenyut di sekitar Anda, di sebuah hutan yang berlimpah kehidupan, sekitar 290 juta tahun yang lalu, di akhir periode karbon menuju awal Permian. Langit kini adalah sebuah arena yang ramai. Predator dan mangsa saling berlomba dalam balet yang mematikan. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah. Anda telah menyaksikan bagaimana proto-sayap muncul dari insang atau segmen kaki, dan bagaimana mutasi genetik yang berhasil menciptakan kepakan yang efisien. Di era karbon yang kaya oksigen, gigantisme serangga mencapai puncaknya, dengan capung purba raksasa seperti Meganeura yang menguasai langit. Namun, menguasai langit bukan hanya tentang terbang. Ini tentang bagaimana Anda terbang. Langit ini kejam, mangsa semakin cepat dan pandai menghindar. Predator lain semakin tangguh. Untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan mangsa, dan untuk menghindari dimangsa, diperlukan kemampuan yang melampaui sekadar kepakan, diperlukan presisi. Perhatikanlah dengan seksama. Anda melihat berbagai serangga terbang di sekitar Anda. Ada yang terbang dalam garis lurus, yang lain mengepak dengan gerakan kaku, mudah ditebak. Banyak dari mereka adalah cabang-cabang evolusi yang gagal di ranah presisi. Mereka mungkin bisa terbang cepat, tetapi tidak bisa tiba-tiba berhenti, atau berbelok tajam di udara. Anda menyaksikan mereka menabrak dahan, atau kehilangan target mangsa, atau, yang lebih buruk, terlalu lambat bereaksi terhadap serangan predator. Mereka adalah penerbang, ya, tetapi tanpa kontrol yang halus, mereka hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Lalu, mata Anda tertuju pada nenek moyang capung modern. Dengan atmosfer yang masih kaya oksigen sebagai bahan bakar, desain penerbangan mereka telah mengalami penyempurnaan yang luar biasa, mengubah mereka menjadi master presisi dalam gerak. Sayap depan dan belakang mereka, yang bergerak secara independen oleh otot terbang direk yang canggih, kini memungkinkan sebuah tarian udara yang belum pernah ada. Anda menyaksikan fenomena yang menakjubkan. Seekor capung purba melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, mengejar serangga lain. Tiba-tiba, tanpa kehilangan momentum, ia berhenti total di udara, sebuah seni melayang yang sempurna. Ia berdiam diri, sayapnya mengepak cepat namun nyaris tak terlihat, matanya yang majemuk yang kompleks memindai setiap gerakan di bawahnya. Anda merasakan ketegangan dalam keheningan itu. Kemudian, dalam sepersekian detik, ia melesat maju lagi, bukan dalam garis lurus, melainkan berbelok 90 derajat, mengubah arah dengan kelincahan yang mengejutkan, dan menangkap mangsanya di tengah terbang. Ini adalah pengejaran berkecepatan tinggi, yang paling efisien. Sistem visual mereka, yang telah diasah selama jutaan tahun untuk melihat melalui mimikri dan mendeteksi gerakan tercepat, kini memungkinkan mereka untuk memprediksi arah mangsa dan merencanakan intersepsi yang sempurna. Setiap kepakan sayap adalah keputusan yang diperhitungkan, setiap manuver adalah hasil dari evolusi yang memprioritaskan kontrol mutlak atas udara. Ini adalah puncak koevolusi antara predator dan mangsa, di mana presisi menjadi kunci utama dominasi. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melayang di atas kolam, lalu melesat dengan kecepatan tinggi untuk menangkap nyamuk yang tak menyadari, Anda menyaksikan warisan langsung dari presisi dalam gerak kuno itu. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan keindahan dan kecemerlangan sebuah desain purba yang tak tertandingi. 4 sayap, 1 tujuan, keanggunan aerodinamis yang tiada taraf. Anda merasakan udara yang berdenyut di sekitar Anda, di sebuah lembah subur di awal periode Permian, sekitar 280 juta tahun yang lalu. Bumi telah mulai pulih dari kehancuran, namun masih jauh dari kemewahan karbon. Atmosfer tidak lagi begitu kaya oksigen, tetapi kehidupan sedang bangkit kembali. Di langit, Anda melihat serangga-serangga terbang yang dulunya adalah arthropoda tanpa sayap, berjuang di tanah, kini telah menaklukkan udara.
Anda mengingat bagaimana proto sayap muncul dari insang atau segmen kaki, dan bagaimana mutasi genetik yang berhasil menciptakan kepakan yang efisien. Di era karbon, atmosfer kaya oksigen memungkinkan gigantisme serangga dengan meganeura yang perkasa berkuasa di langit. Namun, kepunahan Permian telah menyaring dunia, membuat mereka yang terlalu besar lenyap. Yang bertahan adalah yang efisien dan adaptif. Kini, di langit yang mulai ramai ini, Anda menyaksikan berbagai bentuk penerbangan. Ada serangga yang terbang dengan dua sayap yang menyatu, yang lain dengan sayap yang lebih kecil dan kurang bertenaga. Banyak dari mereka harus terbang dalam garis lurus, atau hanya bisa berbelok dengan radius lebar. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang terputus, dalam hal manuver kompleks. Mereka mungkin bisa terbang, tetapi tanpa kontrol yang presisi, mereka adalah mangsa yang mudah atau pemburu yang kurang efisien. Lalu, mata Anda tertuju pada nenek moyang capung modern. Dengan ukurannya yang telah menyusut pasca Permian, Anda menyaksikan sebuah mahakarya aerodinamika. Ini adalah 4 sayap. Satu tujuan, setiap sayap depan dan sayap belakang bergerak secara independen, digerakkan oleh otot terbang direk yang canggih yang menempel langsung ke sayap. Anda merasakan kekuatan dan kontrol luar biasa yang diberikan desain ini. Bayangkan Anda melihat capung purba ini melayang diam di udara, sebuah keanggunan aerodinamis yang tiada taraf. Sayap-sayapnya bergerak dalam pola bergelombang, dengan kecepatan hingga 30 kali per detik, menciptakan pusaran udara mini yang menjaga tubuhnya tetap stabil. Kemudian, ia tiba-tiba melesat ke depan, lalu mundur dengan kecepatan yang mengejutkan, atau berbelok tajam 90 derajat dalam sepersekian detik tanpa kehilangan momentum. Kemampuan ini, untuk mengubah sudut serangan, kecepatan, dan arah secara instan, adalah hasil dari kontrol independen atas setiap sayap. Ini adalah seni, presisi dalam gerak, yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Anda menyaksikan ia melakukan pengejaran berkecepatan tinggi yang mematikan. Matanya yang majemuk, dengan puluhan ribu lensa, memberinya pandangan 360 derajat yang sempurna, mampu memproses gerakan mangsa di tengah hutan yang ramai dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setiap data visual dikirim langsung ke otak, memicu respons otot yang instan, memungkinkannya menghitung lintasan intersepsi yang sempurna. Ia adalah predator puncak di langit, berkat kombinasi mata yang tajam dan 4 sayap yang luar biasa. Meskipun atmosfer tidak lagi sekaya karbon, efisiensi penerbangan capung ini luar biasa. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk berburu tanpa henti, memakan serangga lain, dan tetap menjadi penyeimbang vital dalam jaring makanan udara. Mereka adalah pengingat bahwa tidak semua serangga terbang memerlukan kecerdikan tidak langsung dari otot dada. Bagi capung, kekuatan berasal dari kontrol langsung dan independen. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melesat di atas sungai, dengan kelincahan yang memukau dan presisi yang tak tertandingi, Anda sedang menyaksikan warisan abadi dari desain kuno itu. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita menyelami salah satu adaptasi paling menakjubkan dalam sejarah alam, bagaimana serangga mengembangkan jutaan lensa untuk menjadi predator udara super. Anda berdiri di sebuah rawa purba yang gelap, sekitar 360 juta tahun yang lalu, di akhir periode Devonian. Udara terasa lembab dan berat, dipenuhi bau lumut yang membusuk. Di bawah kanopi paku primitif, Anda melihat nenek moyang serangga, arthropoda kecil tanpa sayap, merangkak di tanah. Mata mereka sederhana, hanya bintik-bintik kecil yang hanya mampu mendeteksi terang dan gelap, atau mungkin gerakan kasar. Bagi mereka, dunia ini adalah tempat yang buram dan berbahaya. Predator darat mengintai, dan makanan di ketinggian tak terlihat jelas. Ada dorongan mendesak untuk naik ke udara, tetapi untuk berkuasa di sana, mereka membutuhkan lebih dari sekadar sayap, mereka membutuhkan mata yang melihat segalanya. Anda menyaksikan upaya-upaya awal. Proto sayap mulai muncul, mungkin dari insang atau segmen kaki yang termodifikasi. Makhluk-makhluk ini mencoba melompat, mengepak dengan canggung, dan banyak yang gagal.
Desain yang tidak efisien membuat mereka jatuh menjadi mangsa. Namun, di antara semua kegagalan itu, ada yang berhasil. Mutasi genetik yang menciptakan sayap yang efisien dan otot terbang yang responsif telah terjadi. Namun, di era awal penerbangan ini, mata mereka masih primitif. Anda melihat serangga terbang awal bergerak dengan kurang presisi, sering menabrak, atau kesulitan melacak mangsa. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang terputus, bagi mereka yang tidak bisa memadukan penerbangan dengan penglihatan yang akurat. Bahkan dengan sayap, tanpa kemampuan melihat yang tajam, langit tetap menjadi tempat yang penuh bahaya dan peluang yang terlewat. Lalu, seiring jutaan tahun melesat maju ke periode karbon, Anda merasakan atmosfer berubah drastis. Udara menjadi tebal, kaya akan oksigen murni, memompa energi tak terbatas ke setiap sel. Ini adalah era gigantisme serangga, ketika capung purba raksasa seperti Meganeura menguasai langit. Namun, yang lebih menakjubkan adalah evolusi mata mereka. Anda mendekat, dan melihat mata Meganeura yang majemuk. Itu bukan lagi bintik-bintik sederhana. Seluruh sisi kepala mereka ditutupi oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, lensa kecil, ommatidia, masing-masing adalah unit penglihatan independen. Ini adalah jutaan lensa, sebuah arsitektur visual yang mengubah mereka menjadi pemburu super. Anda bisa merasakan bagaimana setiap lensa menangkap sedikit informasi dari dunia, dan otak mereka yang berkembang pesat menggabungkan semua informasi itu menjadi gambaran 360 derajat yang jernih dan detail. Mereka melihat dunia dalam mozaik gerakan dan cahaya. Anda menyaksikan Meganeura melayang di udara, matanya yang besar memindai sekeliling. Tidak ada gerakan sekecil apapun yang luput dari perhatiannya. Seekor serangga lain, yang mencoba bersembunyi di antara dedaunan, tiba-tiba terlihat. Meganeura tidak hanya melihat, ia memprediksi. Otak mereka mampu memproses informasi visual dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menghitung lintasan mangsa dan merencanakan intersepsi yang sempurna dalam sepersekian detik. Ini adalah super sense dari predator udara yang sesungguhnya. Penerbangan presisi mereka, kemampuan melayang, melesat mundur, dan berbelok tajam dengan 4 sayap independen, berpasangan sempurna dengan penglihatan super ini. Ini adalah koevolusi antara indera dan gerak. Mereka adalah puncak dari evolusi predator udara, dan mata kompleks ini menjadi fondasi dominasi mereka. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melesat di atas sungai, dengan matanya yang majemuk berkilauan di bawah sinar matahari, Anda tidak hanya melihat keindahan, tetapi juga sebuah kisah dominasi yang berumur jutaan tahun. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita terjun ke dalam sebuah era di mana kecepatan adalah segalanya, dan mata harus menguraikan dunia demi kelangsungan hidup, menguraikan dunia, penglihatan berkecepatan tinggi untuk perburuan berisiko tinggi. Anda merasakan hembusan angin yang dingin menerpa wajah Anda, di sebuah dataran lapang pada periode Trias awal, sekitar 240 juta tahun yang lalu. Langit tampak luas, membentang tanpa batas, namun setiap gerakannya adalah sebuah tantangan. Di bawah kaki Anda, sisa-sisa kehancuran permian masih terlihat, tetapi kehidupan telah kembali, lebih cepat dan lebih licik. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, dengan mata sederhana yang hanya mampu melihat terang dan gelap. Anda telah menyaksikan bagaimana tekanan predator dan kelangkaan makanan mendorong mereka untuk mengembangkan proto sayap dan akhirnya penerbangan yang efisien. Di era karbon yang kaya oksigen, gigantisme serangga memuncak dengan capung purba raksasa seperti Meganeura yang menguasai langit. Namun, meskipun mereka besar dan perkasa, perburuan di udara yang ramai dan cepat membutuhkan lebih dari sekadar penglihatan yang cukup baik. Mereka membutuhkan penglihatan yang luar biasa cepat dan akurat. Kini, di langit Trias yang berubah, Anda menyaksikan perburuan berisiko tinggi yang tak terhindarkan. Predator udara, termasuk Pterosaurus awal dan serangga lain yang lebih gesit, mulai membanjiri langit. Mangsa juga berevolusi menjadi lebih cepat, lebih pintar dalam menghindar. Untuk bertahan hidup sebagai predator,
Untuk menangkap mangsa yang melesat dalam sekejap mata, penglihatan harus menjadi yang terdepan, mampu menguraikan dunia dalam gerakan yang paling detail. Perhatikanlah dengan seksama. Anda melihat beberapa serangga terbang yang masih memiliki sistem visual yang lebih lambat. Mata majemuk mereka mungkin besar, tetapi kemampuan otak mereka untuk memproses perubahan cepat di lingkungan udara yang dinamis masih terbatas. Anda menyaksikan mereka berjuang. Mereka mengejar mangsa, tetapi seringkali kehilangan jejaknya dalam sepersekian detik. Mereka mencoba menghindari predator, tetapi reaksi mereka terlalu lambat. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang gagal, bagi mereka yang tidak bisa memadukan kecepatan terbang dengan kecepatan visual yang sepadan. Di dunia yang bergerak begitu cepat, penglihatan yang kurang tajam adalah hukuman mati. Namun, di tengah tekanan yang kejam ini, Anda menyaksikan sebuah revolusi dalam sistem visual. Pada nenek moyang capung modern, yang telah menyusut dalam ukuran pasca Permian namun mempertahankan efisiensi penerbangan, mata majemuk mereka mengalami penyempurnaan yang luar biasa. Itu bukan hanya tentang jutaan lensa yang memberikan pandangan 360 derajat. Kini, yang terpenting adalah kemampuan otak untuk memproses kecepatan informasi visual yang masuk. Anda merasakan bagaimana dunia terlihat bagi mereka. Setiap objek yang bergerak kini bukan lagi sekadar bayangan kabur, melainkan serangkaian gambar yang tajam dan terpisah, diproses dalam frame rate yang luar biasa tinggi, jauh lebih cepat dari mata manusia. Ini adalah penglihatan berkecepatan tinggi yang sesungguhnya. Mereka mampu melihat lintasan mangsa, menghitung kecepatan, dan memprediksi gerakan selanjutnya dalam sepersekian detik. Anda menyaksikan capung purba ini melakukan perburuan presisi yang menakjubkan. Ia melayang diam, matanya yang kompleks memindai setiap sudut. Seekor serangga lain melesat di dekatnya. Bagi mata kita, itu hanya kilatan. Tetapi bagi capung, itu adalah gerakan yang jelas, terprediksi. Dalam sekejap, capung melesat, bukan mengejar di belakang, tetapi memotong jalur mangsa, menangkapnya di udara dengan ketepatan yang tak bisa ditiru. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah zaman. Sekarang, mari kita menyelam jauh di bawah permukaan, ke dunia tersembunyi yang dingin dan gelap, tempat sebagian besar kehidupan capung dihabiskan, di bawah permukaan, dunia tersembunyi nimfa akuatik. Anda merasakan air dingin membelai kulit Anda, lumpur lembut di bawah kaki Anda, dan aroma ganggang yang pekat. Kita berada di sebuah kolam atau sungai purba yang tenang, sekitar 300 juta tahun yang lalu, di puncak periode karbon. Di atas, hutan-hutan paku raksasa menjulang, dan langit dipenuhi serangga terbang. Namun, di bawah permukaan ini, ada sebuah dunia lain yang penuh dengan kehidupan yang berjuang untuk bertahan hidup. Anda ingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang keluar dari air ke daratan. Anda telah melihat bagaimana evolusi mendorong mereka untuk mengembangkan protosayap dan akhirnya penerbangan yang efisien. Namun, bagi nenek moyang capung, sebuah keputusan evolusioner yang krusial terjadi, mereka memilih untuk menjaga tahap awal kehidupan mereka di dalam air, kembali ke akar nenek moyang akuatik mereka, bahkan ketika orang dewasa mereka akan menguasai langit. Perhatikanlah di dasar kolam. Di antara serasah daun yang membusuk dan bebatuan yang berlumut, Anda melihat seekor makhluk kecil, berwarna coklat kehijauan, yang nyaris tak terlihat. Ini adalah nimfa capung purba, versi larva dari sang predator udara yang perkasa. Gerakannya lambat, hati-hati, sebuah dunia tersembunyi yang penuh bahaya. Predator akuatik purba, ikan-ikan awal, amfibi kecil, mengintai di setiap bayangan. Persaingan untuk makanan, yang kini berupa larva serangga lain atau bahkan kecebong, sangatlah ketat. Anda merasakan betapa adaptasinya untuk hidup di bawah permukaan begitu luar biasa. Insang-insang kecil yang fleksibel, mungkin merupakan warisan dari insang nenek moyang arthropoda air, bergetar lembut di ekor atau dada nimfa, mengambil oksigen dari air yang kaya di era karbon. Tubuhnya pipih dan bertekstur kasar, memberikan kamuflase sempurna di antara lumpur dan detritus. Ini adalah strategi bertahan hidup yang brilian, menjadi tidak terlihat di dunia yang penuh bahaya. Lalu,
Anda menyaksikan sebuah adaptasi yang sangat unik. Bibir bawahnya yang termodifikasi disebut labium. Itu adalah sebuah topeng yang bisa melesat maju. Anda melihat nimfa berdiam diri. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang mengejutkan, topeng itu melesat keluar, menangkap larva lain yang lewat dengan pengait tajam di ujungnya. Ini adalah naluri predator yang sudah sempurna, bahkan di bawah air, sebuah presisi mematikan yang akan dibawa ke udara kelak. Di bawah kulit nimfa yang kasar, Anda melihat sebuah keajaiban lain. Tonjolan-tonjolan kecil yang terbentuk di punggungnya. Ini adalah kuncup sayap, sayap masa depan yang sedang tumbuh, tersembunyi dan terlindungi, menunggu waktunya untuk muncul. Jutaan tahun seleksi alam memastikan bahwa hanya nimfa dengan adaptasi akuatik terbaik yang bertahan, dan hanya sayap yang paling efisien yang akan tumbuh, memadukan kehidupan air dengan dominasi udara. Meskipun kataklisme Permian dengan penipisan oksigen akan mengubah ukuran dan lingkungannya, adaptasi dasar nimfa capung, kehidupan akuatik yang tersembunyi dan efisien, akan bertahan. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati nimfa capung modern yang bersembunyi di dasar kolam, menunggu dengan sabar mangsanya, Anda menyaksikan warisan langsung dari dunia tersembunyi purba itu. Maskernya yang melesat, kamuflasenya yang sempurna, dan kesabarannya yang dingin, semuanya adalah adaptasi kuno yang terus memastikan kelangsungan hidupnya. Dan di dalam tubuh kecil itu, kuncup sayap menunggu, sebuah janji bahwa suatu hari, dari kedalaman yang gelap ini, akan muncul predator udara yang paling tangguh, yang akan menguasai langit, menghubungkan dua dunia yang berbeda dalam satu siklus kehidupan yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah transformasi tunggal yang menakjubkan, sebuah kelahiran kembali yang merangkum jutaan tahun evolusi, kemunculan, sebuah transformasi terakhir menuju kemegahan udara. Anda berdiri di tepi sungai yang tenang, di pagi yang lembab di periode Trias awal, sekitar 245 juta tahun yang lalu. Udara terasa dingin, namun dipenuhi janji akan kehangatan yang akan datang. Perhatian Anda tertuju pada sebatang alang-alang yang menonjol dari air. Di sana, di atas permukaan, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Anda mengingat kehidupan di bawah permukaan, dunia tersembunyi nimfa capung purba, predator akuatik yang sabar, yang bersembunyi di lumpur. Anda telah melihat bagaimana nenek moyang mereka, arthropoda tanpa sayap, berjuang di tanah, lalu berevolusi mengembangkan proto sayap dari insang atau segmen kaki, didorong oleh tekanan predator dan kelangkaan makanan. Anda juga telah menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang menciptakan otot-otot terbang dan sayap yang efisien. Di karbon yang kaya oksigen, gigantisme serangga mencapai puncaknya. Namun, kini, dari dunia akuatik kuno itu, sebuah kehidupan baru yang telah melewati kepunahan Permian yang kejam akan naik. Perhatikanlah nimfa itu, ia telah merangkak keluar dari air, tubuhnya yang dulu gelap dan kasar, kini kaku di batang alang-alang. Ini adalah momen yang paling rentan bagi seluruh hidupnya. Anda merasakan ketegangan, perjuangan yang diam, saat kulit luarnya mulai terbelah. Perlahan, seperti sehelai daun yang terbuka, kepala dan dada makhluk itu muncul, kemudian kaki-kakinya yang ramping. Tubuhnya masih basah, lunak, dan berwarna pucat. Lalu, sebuah pemandangan yang tak terlupakan terbentang di hadapan Anda. Dari punggungnya yang basah, perlahan-lahan muncul kuncup sayap yang terlipat, struktur yang telah berkembang di dalam tubuhnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di bawah air. Anda menyaksikan kuncup-kuncup ini mulai mengembang, perlahan-lahan. Awalnya keriput, seperti kertas basah, lalu memanjang, meregang, mengering di bawah cahaya matahari yang mulai menghangatkan. Ini adalah transformasi terakhir, dari makhluk perairan yang merangkak menjadi arsitek langit. Anda merasakan kekuatan yang kini mengalir ke dalam sayap-sayap transparan itu. Otot terbang direk yang canggih, yang telah disempurnakan melalui jutaan tahun evolusi dan bertahan dari seleksi alam, kini mengalirkan energi ke keempat sayap yang kini kokoh. Mata majemuknya yang kompleks,
yang dulunya hanya memindai bayangan di bawah air, kini mengering dan mengeras, siap untuk menguraikan dunia dalam kecepatan tinggi. Beberapa jam kemudian, sayap-sayap itu telah sepenuhnya mengembang, mengering, dan berkilauan di bawah sinar matahari. Tubuh capung dewasa kini mengambil warna-warna cerah, biru, hijau, merah, sebuah kemegahan udara yang sempurna. Anda menyaksikan momen pertama penerbangannya. Dengan kepakan sayap yang kuat dan terkoordinasi, ia lepas landas dari alang-alang, melayang di udara, lalu melesat maju. Tidak ada keraguan, tidak ada kegoyahan. Itu adalah master presisi dalam gerak, siap untuk memulai hidup barunya sebagai predator udara. Penerbangan efisien ini, sistem visualnya yang tak tertandingi, dan naluri predatornya yang mematikan, adalah puncak dari koevolusi dengan tumbuhan dan serangga lain yang telah mengisi langit. Ia berburu serangga terbang lain, menjadi penyeimbang vital dalam ekosistem udara. Kembali ke masa kini, saat Anda mengamati capung modern melesat di atas sungai, dengan kelincahan yang memukau dan presisi yang tak tertandingi, Anda sedang menyaksikan warisan abadi dari kemunculan purba itu. Setiap manuver akrobatiknya, setiap tangkapan mangsa di udara, adalah sebuah kesaksian atas perjalanan evolusi yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah tarian kuno yang memesona, sebuah pertarungan demi keberlanjutan hidup, menunjukkan dominasi, penerbangan memukau untuk hak kawin. Anda merasakan kelembapan yang meresap dan aroma kehidupan yang subur. Kita berada di tepi rawa yang luas, sekitar 300 juta tahun yang lalu, di puncak periode karbon. Udara terasa tebal dan kaya akan oksigen murni, memompa energi ke setiap makhluk hidup. Di sekeliling Anda, hutan paku raksasa membentuk dinding hijau yang menjulang, dan langit yang dulunya kosong kini dipenuhi dengan kehidupan yang mengepak. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, menghindari predator dan mencari makan. Dorongan untuk terbang muncul dari tekanan ini, membawa kita ke era di mana proto sayap berevolusi dari insang atau segmen kaki, dan mutasi genetik yang berhasil menciptakan otot-otot terbang yang efisien. Kini, penerbangan telah dikuasai, tetapi muncul tantangan baru, bagaimana menemukan pasangan, bagaimana membuktikan diri di antara ribuan pesaing, bagaimana mengklaim hak untuk kawin. Perhatikanlah dengan seksama, di langit yang ramai ini, Anda melihat serangga terbang berukuran sedang. Beberapa mengepak dengan gerakan acak, tanpa arah yang jelas, kesulitan menemukan pasangan. Ada yang mencoba mendekati betina dengan terbang lurus dan kaku, namun diabaikan. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang gagal dalam hal reproduksi. Mereka mungkin bisa bertahan hidup sebagai individu, tetapi strategi kawin mereka tidak cukup efektif, gen mereka tidak diteruskan, dan garis keturunan mereka akhirnya lenyap. Penerbangan semata tidaklah cukup, penerbangan harus digunakan sebagai alat untuk dominasi dan daya tarik. Lalu, Anda menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di antara keramaian itu, Anda melihat nenek moyang capung modern. Mereka bukan lagi hanya terbang untuk berburu. Mereka kini menggunakan kemampuan terbang luar biasa mereka dalam sebuah tarian udara yang kompleks. Anda menyaksikan seekor jantan melesat di wilayah udara tertentu, berpatroli dengan kecepatan tinggi, menjaga wilayahnya. Ini adalah menunjukkan dominasi, sebuah peringatan bagi saingan lain. Jika ada pejantan lain yang mencoba masuk, Anda melihat capung jantan itu melesat mendekat, melakukan manuver agresif, mendorong penyusup pergi dengan kelincahan yang memukau. Capung ini menggunakan setiap adaptasi penerbangannya, otot terbang direk yang canggih yang memberikan kontrol independen atas setiap sayap, memungkinkannya melayang diam di tempat, melesat maju, mundur, atau berbelok tajam dalam sepersekian detik. Semua ini adalah bagian dari penerbangan memukau, yang dirancang untuk menarik perhatian betina. Warna-warna tubuh mereka yang mulai cerah juga berperan dalam tampilan visual ini, membuat mereka menonjol di langit. Mata majemuknya yang kompleks, dengan jutaan lensa, dan kemampuan memproses gerakan berkecepatan tinggi, tidak hanya digunakan untuk berburu,
tetapi juga untuk melacak betina yang potensial di tengah keramaian, atau mendeteksi saingan yang mencoba menyelinap. Mereka adalah penguasa visual sekaligus penguasa udara. Atmosfer yang kaya oksigen di karbon memfasilitasi gigantisme serangga, dan energi yang dibutuhkan untuk tampilan aerodinamis yang intensif ini, memungkinkan mereka berpatroli tanpa lelah. Anda menyaksikan betina mengamati dari kejauhan. Hanya pejantan yang paling tangkas, yang mampu menunjukkan kekuatan dan vitalitas melalui penerbangan yang paling memukau, yang akan dipilih. Ini adalah seleksi seksual yang ketat, di mana keunggulan penerbangan secara langsung diterjemahkan menjadi keberhasilan reproduksi. Kembali ke masa kini. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan puncak dari semua adaptasi penerbangan, roda kehidupan, tarian sinkronisasi reproduksi yang menakjubkan. Anda merasakan keheningan sebuah pagi di tepi Danau Purba, sekitar 290 juta tahun yang lalu, di awal periode Permian. Udara terasa jernih, membawa aroma air tawar dan tumbuhan yang mulai pulih setelah kataklisme Permian yang dahsyat. Di atas kepala Anda, langit yang luas kini dipenuhi oleh serangga terbang. Namun, di sini, di atas permukaan air yang tenang, sebuah drama kuno sedang berlangsung, sebuah tarian yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, hanya dengan mata sederhana dan gerakan terbatas. Tekanan predator dan kelangkaan makanan mendorong mereka untuk mengembangkan proto-sayap dan akhirnya penerbangan. Anda telah menyaksikan bagaimana mutasi genetik menciptakan otot-otot terbang yang efisien dan bagaimana atmosfer karbon yang kaya oksigen memicu gigantisme serangga, dengan meganeura yang perkasa menguasai langit. Namun, setelah kepunahan massal Permian, yang bertahan adalah yang paling adaptif. Kini, di langit Permian yang telah berubah, Anda menyaksikan para penyintas. Serangga-serangga terbang yang lebih kecil, tetapi jauh lebih lincah, bertebaran. Bagi banyak dari mereka, reproduksi masih merupakan urusan yang canggung atau berbahaya. Anda melihat serangga terbang lain mencoba mencari pasangan dengan cara yang kurang terkoordinasi, terbang secara acak, menjadi mangsa sebelum mereka berhasil. Ini adalah cabang-cabang evolusi yang gagal di arena reproduksi, di mana keberhasilan penerbangan individu tidak berarti keberhasilan genetik tanpa strategi kawin yang efektif. Lalu, mata Anda tertuju pada nenek moyang capung modern. Dengan ukurannya yang telah menyusut pasca Permian, Anda menyaksikan sebuah evolusi yang benar-benar menakjubkan dalam ritual kawin. Ini adalah tarian sinkronisasi reproduksi, sebuah koreografi udara yang menguji batas-batas efisiensi penerbangan dan presisi. Anda melihat seekor capung jantan berpatroli di wilayah udara di atas air. Matanya yang majemuk, dengan jutaan lensa, dan penglihatan berkecepatan tinggi, terus memindai, tidak hanya untuk mangsa, tetapi juga untuk betina yang lewat dan pejantan rival. Jika ada saingan yang mendekat, jantan itu melesat dalam pengejaran berkecepatan tinggi, menggunakan 4 sayap independennya untuk bermanuver dengan presisi mutlak, mendorong rival itu menjauh dari wilayahnya. Ini adalah menunjukkan dominasi di udara, sebuah pertarungan demi hak kawin. Kemudian, ia melihat seekor betina. Jantan itu melesat cepat, mencekram betina di belakang kepalanya dengan penjepit khusus di ujung abdomennya. Ini adalah tandem linkage, sebuah formasi penerbangan yang unik. Anda menyaksikan mereka kini terbang berdua, dalam formasi yang rentan namun penting. Sang jantan kemudian mengarahkan betina agar menekuk abdomennya ke bagian bawah dada jantan, di mana organ reproduksi sekundernya berada. Perlahan, dengan koordinasi yang luar biasa, mereka membentuk sebuah roda atau hati di udara. Ini adalah roda kehidupan, sebuah tindakan kawin yang kompleks yang membutuhkan presisi dalam gerak yang sempurna dari kedua belah pihak. Setiap kepakan sayap, setiap perubahan sudut, harus sinkron, atau mereka akan jatuh. Anda merasakan intensitas momen ini, sebuah tarian yang rentan di langit, di mana keberhasilan berarti kelangsungan hidup spesies.
Mata majemuk mereka membantu mereka menjaga keseimbangan dan posisi yang tepat selama manuver rumit ini. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana sebuah spesies, melalui adaptasi kuno, muncul sebagai penjaga langit, para master pemburu nyamuk, yang membentuk ekosistem dari atas. Anda merasakan udara hangat dan lembab yang dipenuhi suara dengungan halus. Kita berada di tepi kolam purba yang tenang, sekitar 180 juta tahun yang lalu, di tengah periode Jura. Di atas kepala Anda, pohon-pohon konifer dan sisad menjulang, membentuk kanopi yang menyediakan keteduhan. Namun, di antara dedaunan dan di atas permukaan air, Anda merasakan sebuah ancaman yang tak terhitung jumlahnya, awan-awan serangga kecil, lalat, agas, dan nenek moyang nyamuk, berdengung memenuhi udara. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, menghadapi predator dan mencari makan. Dorongan untuk terbang melahirkan protosayap dan akhirnya penerbangan yang efisien. Di karbon yang kaya oksigen, gigantisme serangga memuncak dengan meganeura yang perkasa. Namun, kepunahan Permian menyaring dunia, menyisakan yang adaptif. Kini, di era Jura ini, meskipun ukurannya lebih kecil, para serangga terbang ini, termasuk nenek moyang capung modern, telah menguasai langit. Namun, dengan munculnya populasi serangga kecil yang sangat melimpah ini, muncul tantangan baru sekaligus peluang yang sangat besar. Bagaimana cara menangkap mangsa yang begitu kecil dan cepat di tengah keramaian udara? Perhatikanlah dengan seksama. Anda melihat berbagai serangga terbang lain mencoba memburu kawanan serangga kecil ini. Ada yang mengepak dengan gerakan kaku, menyambar secara membabi buta, seringkali meleset. Yang lain terlalu lambat, tidak mampu memprediksi arah mangsa yang bergerak acak. Mereka adalah cabang-cabang evolusi yang gagal dalam perburuan serangga kecil yang gesit. Mereka mungkin bisa bertahan hidup dengan memakan nektar atau mangsa yang lebih besar, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan kelimpahan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Lalu, mata Anda tertuju pada nenek moyang capung modern. Dengan atmosfer yang kini memiliki tingkat oksigen yang lebih normal, ukurannya tidak lagi sebesar meganeura, tetapi efisiensi penerbangannya jauh lebih unggul. Desain 4 sayap mereka, dengan otot terbang direct yang memungkinkan kontrol independen atas setiap sayap, adalah kunci. Anda menyaksikan mereka melayang diam di udara, sebuah patung presisi yang tak bergerak di tengah badai dengungan. Ini adalah seni berburu di udara yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Anda melihat capung purba ini tidak hanya mengamati, tetapi juga menghitung. Matanya yang majemuk, dengan jutaan lensa, dan penglihatan berkecepatan tinggi, mampu memproses gerakan ribuan serangga kecil secara simultan. Mereka melihat lintasan setiap nyamuk, memprediksi kemana ia akan bergerak selanjutnya, dan menghitung jalur intersepsi yang sempurna dalam sepersekian detik. Ini adalah super sense yang tak tertandingi. Tiba-tiba, tanpa suara, capung itu melesat. Bukan mengejar di belakang, melainkan memotong jalur mangsa, menyergapnya di udara dengan mulutnya yang kuat. Ia bisa menangkap lusinan serangga kecil dalam 1 menit. Setiap tangkapan adalah demonstrasi, efisiensi penerbangan, dan presisi dalam gerak yang luar biasa. Capung purba adalah master pemburu nyamuk yang sesungguhnya. Peran mereka dalam ekosistem sangatlah besar. Anda menyaksikan bagaimana capung-capung ini secara efektif mengendalikan populasi serangga kecil yang meledak. Tanpa mereka, kawanan lalat dan nyamuk akan tumbuh tak terkendali, memengaruhi tumbuhan dan hewan lain. Capung ini secara harfiah membentuk ekosistem dari atas, menjaga keseimbangan dan memungkinkan kehidupan lain untuk berkembang. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita saksikan sebuah kisah tentang kesempurnaan yang tak tertandingi, sebuah warisan yang berlanjut selama jutaan tahun, efisiensi tak tertandingi, sebuah warisan dari pengejaran tanpa henti. Anda merasakan hembusan angin yang sejuk membelai kulit Anda,
di sebuah padang rumput yang luas, sekitar 100 juta tahun yang lalu, di puncak periode Kapur. Udara terasa lebih ringan, dan di atas kepala Anda, langit tampak begitu luas dan biru. Di bawah sinar matahari, Anda melihat tumbuhan berbunga pertama mulai menyebarkan warna-warni cerah mereka, menandai sebuah era baru bagi kehidupan di bumi. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah, hanya dengan mata sederhana dan gerakan terbatas. Tekanan predator dan kelangkaan makanan mendorong mereka untuk mengembangkan protosayap dan akhirnya penerbangan. Anda telah menyaksikan bagaimana mutasi genetik menciptakan otot-otot terbang yang efisien dan bagaimana atmosfer karbon yang kaya oksigen memicu gigantisme serangga dengan meganeura yang perkasa. Bahkan setelah kepunahan Permian yang kejam, yang tersisa adalah mereka yang efisien dan adaptif, termasuk nenek moyang capung modern yang lebih kecil namun lincah. Kini, di era Kapur ini, langit dipenuhi dengan keanekaragaman serangga yang luar biasa. Ada ribuan spesies baru, kupu-kupu awal, lebah, lalat, semuanya terbang, mencari makan, dan bereproduksi. Persaingan sangatlah ketat. Banyak serangga terbang dengan cara yang berbeda. Beberapa menggunakan otot terbang indirek yang memberikan frekuensi kepakan sangat tinggi tetapi dengan kontrol yang kurang. Yang lain terbang dengan sayap yang kaku dan gerakan yang terbatas. Mereka adalah cabang-cabang evolusi yang terputus. Dalam hal dominasi udara mutlak, yang tidak bisa bersaing dengan kekuatan yang akan Anda saksikan. Lalu, mata Anda tertuju pada capung purba, yang kini semakin mirip dengan bentuk modernnya. Di tengah hiruk-pikuk langit ini, mereka adalah simbol efisiensi tak tertandingi, sebuah warisan dari pengejaran tanpa henti selama jutaan tahun. Desain mereka, dua pasang sayap independen yang diatur oleh otot terbang direk yang presisi, telah terbukti begitu unggul sehingga ia tidak perlu banyak berubah. Anda menyaksikan bagaimana capung ini melayang diam di udara, hampir tak terlihat, sebuah patung aerodinamis yang sempurna. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melesat ke depan, lalu tiba-tiba mengubah arah, berbelok tajam 90 derajat dalam sekejap mata, bahkan terbang mundur, sebuah akrobatik udara yang tak bisa ditiru oleh hampir semua serangga lain. Ini adalah seni, presisi dalam gerak, yang telah disempurnakan. Matanya yang majemuk, dengan jutaan lensa, dan penglihatan berkecepatan tinggi, yang mampu memproses gerakan dalam sepersekian detik, adalah senjatanya yang paling mematikan. Anda merasakan bagaimana capung ini tidak hanya melihat mangsanya, tetapi juga memprediksi setiap gerakan. Seekor lalat kecil, yang mencoba menghindar dengan zigzag, tidak ada artinya. Capung melesat, memotong jalurnya, menangkapnya di udara dengan mulutnya yang kuat. Ini adalah naluri predator, yang sempurna, sebuah warisan dari perburuan berisiko tinggi, yang brutal selama jutaan tahun. Efisiensi ini bukan hanya untuk berburu. Anda melihat capung jantan menunjukkan dominasi teritorial dengan patroli udara yang tak kenal lelah, mengusir saingan dengan manuver agresif. Anda menyaksikan roda kehidupan mereka, sebuah tarian reproduksi yang membutuhkan koordinasi penerbangan yang sempurna. Semua ini adalah bukti adaptasi kuno, yang tak tergoyahkan. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, kita tiba di akhir perjalanan panjang ini, sebuah refleksi atas keajaiban yang telah kita saksikan, desain kuno, keberhasilan yang bertahan, sebuah testamen bagi kecemerlangan evolusioner. Anda berdiri di tepi sungai yang jernih, di bawah teriknya matahari modern. Udara terasa segar, dipenuhi suara kehidupan yang akrab. Di atas kepala Anda, sebuah bayangan melintas cepat. Anda melihatnya, seekor capung, melesat di udara dengan kecepatan yang memukau, sebuah mesin terbang yang hidup. Keberadaannya di sini, sekarang, adalah puncak dari sebuah kisah evolusi yang membentang ratusan juta tahun, sebuah bukti nyata dari desain yang begitu sempurna, sehingga waktu nyaris tidak bisa mengubahnya. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang di tanah karboniferus yang lembab, sekitar 375 juta tahun yang lalu. Tekanan predator darat, kelangkaan makanan,
dan kebutuhan untuk menyebar, memicu percobaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Kita telah menyaksikan bagaimana proto sayap yang canggung mulai muncul dari insang atau segmen kaki, dan bagaimana mutasi genetik yang berhasil akhirnya menciptakan otot-otot terbang yang efisien. Banyak cabang evolusi yang gagal, terputus, tidak mampu menaklukkan tirani gravitasi atau mengembangkan desain yang efisien. Namun, kemudian datanglah era karbon, sekitar 320 juta tahun yang lalu, dengan atmosfer kaya oksigen yang melimpah ruah. Ini adalah bahan bakar super yang memungkinkan gigantisme serangga, dan lahirlah Meganeura, capung purba raksasa dengan rentang sayap hingga 75 cm. Anda menyaksikan ia mendominasi langit, sebuah predator udara yang tak tertandingi, sebuah bentuk desain kuno yang sudah mendekati kesempurnaan. Bahkan, kataklisme Permian yang dahsyat, yang menghapus sebagian besar kehidupan di bumi, tidak mampu memadamkan garis keturunan ini. Capung menyusut dalam ukuran, tetapi esensi desainnya tetap bertahan, sebuah bukti ketahanan yang luar biasa. Kini, fokuslah pada capung yang melesat di depan Anda. Anda melihat bagaimana empat sayapnya yang independen, digerakkan oleh otot terbang direct yang canggih, adalah inti dari keanggunan aerodinamis yang tiada taraf. Ini bukan sekadar mekanisme terbang. Ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan mereka melayang diam di tempat, melesat mundur, berbelok tajam 90 derajat dalam sekejap mata, dan mengubah arah dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ini adalah presisi dalam gerak, yang telah disempurnakan selama jutaan tahun, memberikan mereka kendali mutlak atas ruang udara mereka. Lalu, tataplah matanya, mata majemuknya yang kompleks, dengan jutaan lensa, dan penglihatan berkecepatan tinggi, adalah sebuah super sense yang tak tertandingi. Ia mampu menguraikan dunia dalam gerakan tercepat, memprediksi lintasan mangsa dan merencanakan intersepsi yang sempurna dalam sepersekian detik. Ini adalah naluri predator yang telah diasah selama ratusan juta tahun, sebuah warisan dari pengejaran tanpa henti yang brutal. Dari ambush senyap di hutan purba hingga perburuan berisiko tinggi, di langit yang ramai, mata ini adalah kuncinya. Keberhasilan capung yang bertahan selama jutaan tahun ini adalah testamen bagi kecemerlangan evolusioner. Mereka tidak memerlukan inovasi radikal dalam bentuk sayap atau otot setelah desain dasarnya terbentuk di Carboniferous. Sebaliknya, mereka menyempurnakan apa yang sudah sempurna, beradaptasi dengan perubahan atmosfer, kemunculan predator lain seperti burung, dan keragaman ekosistem yang terus berkembang. Dari dunia tersembunyi nimfa akuatik, hingga kemunculan mereka sebagai makhluk bersayap, setiap tahap kehidupan mereka adalah sebuah adaptasi yang telah teruji oleh waktu. Selamat datang kembali di channel Mimpi Bermakna, para penjelajah waktu. Jika Anda menikmati setiap momen perjalanan evolusi kita, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Sekarang, kita tiba di akhir kisah epik ini, sebuah refleksi tentang ikatan abadi antara masa lalu dan masa kini, yang diwakili oleh sebuah makhluk luar biasa, penjaga lahan basah, sebuah jembatan hidup menuju langit karbon. Anda merasakan udara lembab yang familiar, dipenuhi aroma air danau dan dedaunan yang subur. Kita berada di tepi lahan basah yang tenang di dunia modern. Di atas Anda, matahari menyinari permukaan air yang berkilauan. Namun, di tengah kedamaian ini, Anda merasakan denyutan kehidupan kuno yang terus berlanjut. Perhatian Anda tertuju pada sesosok makhluk yang melesat di udara, sebuah keindahan yang berdenyut, capung. Ia bukan hanya sebuah serangga, ia adalah sebuah jembatan hidup yang menghubungkan kita langsung ke langit karbon yang jauh. Anda mengingat nenek moyang serangga, arthropoda tanpa sayap, yang berjuang untuk bertahan hidup di perairan dangkal dan daratan Devonian, sekitar 375 juta tahun yang lalu. Tekanan predator, kelangkaan makanan, dan kebutuhan untuk menyebar memicu percobaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Anda telah menyaksikan bagaimana proto sayap yang canggung mulai muncul dari insang atau segmen kaki, dan bagaimana mutasi genetik yang berhasil akhirnya menciptakan otot-otot terbang yang efisien. Banyak cabang evolusi yang gagal, terputus,
tidak mampu menaklukkan tirani gravitasi atau mengembangkan desain yang efisien. Namun, kemudian datanglah era karbon, sekitar 320 juta tahun yang lalu, dengan atmosfer kaya oksigen, yang melimpah ruah. Ini adalah bahan bakar super yang memungkinkan gigantisme serangga, dan lahirlah Meganeura, capung purba raksasa dengan rentang sayap hingga 75 cm. Anda menyaksikan ia mendominasi langit lahan basah purba, sebuah predator udara yang tak tertandingi. Namun, kataklisme Permian, yang dahsyat, yang menghapus sebagian besar kehidupan di bumi, tidak mampu memadamkan garis keturunan ini. Capung menyusut dalam ukuran, tetapi esensi desainnya tetap bertahan, sebuah bukti ketahanan yang luar biasa. Kini, lihatlah capung modern yang berpatroli di atas lahan basah. Setiap aspek dari keberadaannya adalah warisan langsung dari masa lalu. Anda melihat bagaimana 4 sayapnya yang independen, digerakkan oleh otot terbang direct yang canggih, adalah inti dari keanggunan aerodinamis yang tiada taraf. Desain ini, yang disempurnakan jutaan tahun yang lalu, memungkinkan mereka melayang diam di tempat, melesat mundur, berbelok tajam 90 derajat, dan mengubah arah dengan presisi yang tak tertandingi. Ini adalah presisi dalam gerak, yang memungkinkan mereka menjadi master pemburu nyamuk, secara efektif, membentuk ekosistem dari atas, dengan mengendalikan populasi serangga kecil yang melimpah. Lalu, tataplah matanya, mata majemuknya yang kompleks, dengan jutaan lensa, dan penglihatan berkecepatan tinggi, adalah sebuah super sense yang tak tertandingi. Ia mampu menguraikan dunia dalam gerakan tercepat, memprediksi lintasan mangsa dan merencanakan intersepsi yang sempurna. Ini adalah naluri predator yang telah diasah selama ratusan juta tahun, sebuah warisan dari pengejaran tanpa henti yang brutal. Dari ambush senyap hingga perburuan berisiko tinggi, mata ini adalah kuncinya. Kehidupan capung modern juga mencerminkan koevolusi yang mendalam dengan lingkungannya. Seperti nenek moyang mereka, nimfa akuatik, capung modern menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah permukaan, lahan basah, menjadi predator tersembunyi. Kemudian, melalui kemunculan yang dramatis, mereka bertransformasi menjadi bentuk bersayap, naik ke langit untuk melengkapi roda kehidupan melalui tarian reproduksi yang sinkron. Lahan basah, yang dulunya adalah hutan karbon, tetap menjadi jantung keberadaan mereka. Capung adalah penjaga lahan basah,